Menurutku sekarang para TKI nggak usah lah punya kepikiran untuk kirim kargo ke Indonesia, karena di sana aturannya itu masih ribet banget. Banyak aturan-aturan yang dihasilkan oleh putra-putri terbaik di Indonesia, yang hasil dari pemikiran mereka itu bahkan mungkin bisa dibilang melewati dari pemikiran batas manusia normal pada umumnya. Kemarin-kemarin kan sempat viral kan, pembalut itu loh sampai diatur gitu loh. Sekian buah nggak boleh, atau sekian buah mungkin disita gitu. Mungkin saking udah kehabisan idenya biar kelihatan kerja, jadi pembalut itu pun diatur gitu. Sepertinya menurutku ya, ini malah sibuk ngurusin barang-barang yang receh-receh, barang-barang yang murah. Barang kiriman kargo pekerja migran Indonesia itu kan, yang kemarin kita lihat bareng-bareng sama Pak Beni itu kan cuma jajan-jajan, barang bekas, baju-baju bekas yang nggak mahal-mahal, itu ribet diurus gitu loh. Tapi giliran yang triliunan, yang sampai ribuan triliun, ratusan triliun, itu kok adem-adem aja ya. Justru malah sibuk ngurusin yang receh-receh aja gitu. Oke, sekarang aku coba membandingkan ya. Di Arab Saudi itu, kalau kita belanja online, beli barang dari luar negeri ya, kita stay di Arab Saudi, kemudian beli barangnya dari Amerika lah, dari China, itu menurutku kok aman-aman aja ya. Kita pesan sekarang dari Amerika dikirim itu 5 hari, seminggu, itu pun udah sampai. Dari Cina sama aja. Jadi nggak kayak di Indonesia yang mungkin kirim barang bekas, tapi ribetnya disitanya itu sampai tahunan gitu. Jadi ya aneh aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian sukses dan pastinya sehat di luaran sana ya. Membahas masalah barang kiriman pekerja migran Indonesia yang sampai detik ini masih disita. Bahkan Pak Beni sebagai kepala BP2MI pun bingung dengan mungkin pihak-pihak lain yang mungkin bekerja sama dengan BP2MI ya, itu sampai bingung karena kemarin-kemarin kan sempat viral disita, kemudian Pak Beni membantulah. Akhirnya ada statement dari beberapa pihak yang barang itu akan segera dikeluarkan dan dikirim ke alamat tujuan. Tapi sampai sekarang ini pergerakannya sangat sedikit, jadi barang-barang itu masih numpuk. Jadi menurutku heran ya, untuk teman-teman ini saranku pribadi ya, kalau bisa sih untuk saat-saat ini, untuk semua TKI yang resmi, yang ilegal, mendingan kalian nggak usah kepikiran untuk kargo lah, daripada kalian ibaratnya buang-buang uang ya. Kalian belanja, kemudian bayar ongkir, nungguin ya, ujung-ujungnya disita. Ya, walaupun nggak semuanya ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekiranya kalian itu terdaftar resmi di BP2MI, kalian insya Allah aman-aman aja. Tapi kalau kalian resmi pun, tapi nggak mendaftarkan diri di BP2MI, itu bahasa singkatnya seperti itu ya. Sepertinya juga akan sama disita gitu loh. Apalagi TKI yang nggak resmi, malah tambah disita lagi. Jadi menurutku kayaknya untuk saat ini mendingan nggak usah lah punya kepikiran untuk kargo gitu loh. Walaupun kalian resmi ya, yang tidak terdaftar di BP2MI, misalkan seperti itu. Daripada kalian capek-capek ngumpulin barang, habisin uang untuk beli barang, kemudian ongkir, dan pada akhirnya disita sampai tahunan, rusak, dan ada yang sekian tahun itu barang nggak tahu kemana. Ngubungin pihak kargo juga nggak direspon dengan baik, misalkan seperti itu. Kemudian barangnya juga nggak jelas kemana, udah kayak diikhlasin aja. Jadi daripada makan hati, mendingan nggak usah aja gitu. Kalian setuju nggak sih dengan pendapatku bahwa Indonesia ini orang-orang putra-putri terbaiknya itu malah sibuk ngurusin dengan barang-barang receh, barang-barang bekas, jajan-jajan murah yang mungkin nggak ada di Indonesia ya. Mungkin ada beberapa pihak yang pengen ngicipi rasanya jajan luar negeri, jajan Jepang, jajan Arab Saudi atau jajan Amerika itu seperti apa gitu. Cuman kemarin kita lihat ya, barang-barang yang disita itu ada jajan-jajan yang nggak diapa-apain sampai itu expired. Indonesia masih lebih sibuk ngurusin barang-barang receh, duit-duit receh, barang bekas dibanding ngurusi hal-hal yang gede. Ibaratnya kalian tuh nangkep ikan, satu mancing dapatnya satu-satu, malah sibuk itu daripada sekali jaring itu dapat mungkin 1 kontainer gitu, malah nggak sibuk ngurusin seperti itu. Jadi aneh aja sih. Jadi mendingan kayak buang-buang waktu ngurusi hal-hal yang kecil daripada yang nangkepin yang gede-gede yang sampai ribuan triliunan. Itu kan harusnya fokusnya ke sana ya, bukan ngurusi hal-hal yang seperti itu kan. Kalian setuju nggak kalau kalian misalkan kerja di mana, di Arab Saudi, di Hong Kong atau di mana, kemudian kalian beli barang online dari mana aja. Ini pengalaman pribadi ya. Aku biasa beli kayak multivitamin, suplemen gitu, dan ternyata barangnya dikirim dari Amerika. Aplikasinya iHerbs itu kan. Itu aman-aman aja gitu. Jadi kita pesan sekarang 4, 5, 7 hari itu udah sampai. Bahkan kadang itu ada barang yang rusak.
kemudian itu langsung diganti gitu. Jadi 5 hari kemudian dikirim balik. Itu semuanya aman-aman aja. Beda dengan di Indonesia yang mungkin kita beli misalkan suplemen yang sama dari luar negeri, itu akan mengalami proses yang panjang dan ribet. Bahkan mungkin kalau kita nggak ngikutin, ya udah barang kita kayak wassalam disita aja gitu. Itu contoh misalkan kita beli belanja online dari negara yang lain. Ya mungkin baik sih tujuannya untuk mengatur, untuk lebih mencintai produk dalam negeri. Cuman sayangnya untuk urusan barang luar negeri itu seperti dibuat sangat ribet sekali untuk orang-orang biasa gitu. Beda sekelas dengan negara yang sudah maju banget seperti Arab Saudi itu, Masya Allah keren, dan menurutku di sini tuh negaranya jauh lebih maju dibanding Indonesia. Aturannya juga nggak terlalu ribet-ribet untuk dalam beberapa hal. Jadi kalau kalian setuju atau mungkin punya pendapat yang lain atau mungkin punya pengalaman yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi ingat tetap menjaga etika dalam berkomentar ya. Takutnya ada yang baperan. Harapannya sih putra-putri terbaik yang dipilih di Indonesia yang menduduki jabatan bisa lebih baik lagi lah kalau buat aturan ya yang simpel-simpel, yang normalnya manusia aja lah, nggak usah yang terlalu ribet-ribet sampai pembalut pun itu diatur. Saking kelihatan kayak kehabisan ide ataupun mungkin nggak tahu harus ngapain, jadi pembalut pun itu harus diatur juga. Jadi aneh aja sih untuk sekelas orang yang berpendidikan yang tinggi banget sampai mungkin kuliahnya di luar negeri sampai ke S berapa, mungkin S4, S5, nggak tahu juga sih. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.